Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungutan cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius pun bangkit dan mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Matius pasal 9 ayat 12. Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Renungan hari ini berjudul Menolak mengakui masalah. Dengan penuh sukacita, Tuhan menyambut para pendosa dan makan bersama mereka. Kaum Farisi mengecam hal itu, tetapi Tuhan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Apakah Tuhan hendak mengatakan bahwa para pendosa yang makan bersamanya itulah orang sakit yang butuh diselamatkan, dan kaum Farisi adalah orang-orang sehat yang tidak memerlukannya? Jelas bukan itu. Tuhan tahu semua orang, termasuk kaum Farisi, adalah pendosa yang butuh diselamatkan. Jadi apa sebenarnya maksud Tuhan? Dengan sabda itu, Tuhan mengkritik kaum Farisi yang penuh dosa, namun menolak mengakui dosa mereka, dan mereka merasa tak butuh juru selamat. Pula dengan sabda itu, Tuhan sekaligus juga mengkritik semua orang yang memiliki masalah, namun menolak mengakui masalahnya dan menolak upaya penyelesaian masalah. Siapa sajakah mereka? Orang yang bersalah tetapi merasa benar, enggan mengakui kesalahannya, dan tak merasa perlu bertobat. Orang sakit yang menolak mengakui sakitnya, mengeklaim diri baik-baik saja, dan merasa tak perlu berobat. Orang yang menolak mengakui bahwa COVID-19 amat berbahaya, menolak vaksinasi, dan menolak menjalani protokol kesehatan. Orang yang sikap kelirunya merusak kebersamaan tetapi merasa benar, menolak mengakui kekeliruannya, apalagi memperbaiki diri,
hingga tidak damai dalam kebersamaan, dan banyak lagi. Memang demikianlah ihwalnya. Jujur mengakui masalah yang ada adalah langkah awal yang harus diambil demi langkah lebih lanjut menuju keadaan yang lebih baik. Tanpa kejujuran untuk mengakui yang harus diakui, tak ada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.